Kisah nyata, dibongkar 30 menit dikubur karena salah lokasi, jenazah ini jadi mengerikan. Kisah nyata berikut ini terjadi di Malaysia. Seorang pria mengalami hal mengerikan setelah jasadnya dikubur 30 menit, ada api menjalar dan ketika kuburan itu dibongkar, jenazah hangus terbakar. Diceritakan oleh seorang ustadz jika siksa kubur akan sangat pedih bagi orang-orang yang tidak menyiapkan kematian dengan baik. Begini kisahnya yang dilansir dari Kisah Hikmah. Saat itu, pria itu baru saja menikah dengan istrinya yang sangat cantik. Kehidupan keduanya bikin tetangga iri dengan keharmonisan mereka. Namun sayang, pria itu tidak berumur panjang saat begitu menikmati kehidupan bersama istrinya yang cantik, ia meninggal dunia. Saat pria itu meninggal, baru saja tetangga melangkahkan kaki di pintu masuk, tercium aroma yang tidak enak. Walau sebenarnya ruangan telah disemprot aroma, di tiap-tiap pojokan ditempatkan kamper untuk kurangi bau tidak enak itu. Walau demikian, bau itu tetap dan pelayat yang datang serta-merta tutup hidung supaya tidak tercium bau tidak enak itu. Orang-orang yang memandikan jenazah juga sangat terpaksa mesti memakai masker supaya tidak tercium bau tidak enak. Sesudah usai disolatkan, jenazah pun dibawa ke tanah pemakaman dengan memakai mobil ambulan. Sesampai di pemakaman, liang kubur juga sudah dibuat persiapan. Sesudah prosesi pemakaman usai, tidak berapa lama rombongan siap kembali pada mobil. Tiba-tiba datanglah sebagian lelaki yang tergesa-gesa yang mengatakan jika jenazah pria itu tak boleh dikubur di sana lantaran tanah tersebut sudah dibayar. Tanah ini telah jadi kafling pemakaman keluarga orang lain. Tetangga yang bingung akhirnya menuruti dan menggali kembali kuburan pria itu. Baru 30 menit dikubur, jenazah pria itu malah bikin warga panik dan merinding. Kebanyakan orang tercengang lihat jenazah itu. Bagaimana tidak, kain kafan putih yang membalutnya beralih jadi abu-abu. Kalau bila pergantian warna itu dikarenakan oleh tanah makam yang berlumpur, pasti warnanya coklat kemerahan, bukan abu-abu. Hal semacam ini pasti bikin tanda tanya besar di hati beberapa pengantar jenazah. Saat mayat itu hendak diangkat, orang-orang yang mengangkatnya keheranan, lantaran ukuran jenazah itu jadi lebih pendek dari awal mulanya. Akibatnya, sisi ujung kain kafan itu jadi terlihat lebih panjang dari yang semestinya. Ustadz tersebut sampai heran apa yang telah terjadi dengan jenazah pria yang dikenal baik tersebut. Apalagi ketika kain kafan dibuka karena harus dirapikan sebelum dipindahkan. Mereka syok bukan main. Bagaimana tidak? Mayat pria yang baru dikubur sekitar 30 menit itu sudah beralih jadi hitam serta gosong seperti hangus terbakar. Kakinya tertekuk ke dada, sedemikian halnya tangannya juga tertekuk. Mayat itu memiliki bentuk tak akan lurus tetapi beralih seperti monyet. Layak saja bila mayatnya seperti lebih pendek. Lihat keadaan jenazah yang mengerikan seperti itu, jadi mereka selekasnya membungkus kembali dengan kain kafan yang tadi. Sesaat sebagian orang mulai menggali liang lahat baru yang letaknya di tepi area pemakaman dekat pagar batas. Sesudah penguburan usai, satu persatu orang-orang mulai meninggalkan makam itu. Ustadz yang begitu takut akhirnya mendapatkan cerita warga jika jenazah pria yang dikenalnya baik itu dulunya sempat tinggal bersama dengan ibunya saat awal-awal menikah. Awalnya mereka begitu harmonis dan membuat banyak tetangga iri. Namun sayangnya kecantikan istrinya malah membuatnya celaka. Istrinya banyak mengeluh dan meminta ibu mertuanya juga bekerja membantu pekerjaan rumah. Bahkan istrinya seringkali terdengar tetangga meneriaki ibunya ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga akhirnya suatu malam hujan lebat, tetangga melihat ibu tersebut keluar rumah tanpa payung dan menjinjing tas. Ia menangis dan saat itu ia berteriak mengutuk anaknya yang telah durhaka mengusirnya. Padahal ia hanya minta sampai pagi untuk menginap dan pagi hari baru akan keluar dari rumah untuk mencari tempat tinggal lain. Tapi sayang, anaknya yang begitu buta tak sedikit pun kasihan dan keras hati mengusir ibunya. Saat itu ibunya terpaksa jalan kaki menuju tempat tinggal anaknya yang lain.